Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dimanapun berada adik-adik sekalian saat ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan mungkin diantaranya jika ada adik yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas dan belajar seperti semula. Oke, baiklah adik-adik sekalian, kali ini kakak akan membahas tentang merasionalkan pecahan bentuk akar. Nah, materi ini ada di kelas 9 SMP di semester 1 ya. Jadi di bab tentang pangkat tak sebenarnya. Oke. Untuk merasionalkan ini, jadi sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu berkaitan dengan akar ya dan pangkat dan perkalian bentuk akar. Oke, langsung saja adik-adik sekalian, kita akan bahas tentang merasionalkan pecahan bentuk akar ini. Seperti biasa, sebelum adik-adik menonton, tekan tombol subscribe maksudnya, kemudian jangan lupa like, komentar, dan bagikan. Oke, mudah-mudahan dengan membagikan kebaikan, nah insya Allah kita pun akan dapat pahala ya. Oke, kalian sekalian, merasionalkan pecahan bentuk akar. Apa sih sebenarnya maksud dari merasionalkan bentuk akar itu? Nah, merasionalkan pecahan bentuk akar itu, jadi kita diminta untuk merubah pecahan yang penyebutnya berbentuk akar. Jadi misalkan seperti ini ya, ini yang bawah ini, kemudian ini juga, dan juga tertutup ya, diubah menjadi pecahan yang tidak lagi berpenyebut bentuk akar. Nah, itu maksud dari merasionalkan pecahan bentuk akar. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, merasionalkan bentuk akar, kakak di sini telah membagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bentuk A per akar B. Bentuk yang kedua A per B akar C. Bentuk yang ketiga akar A per akar B. Nah, untuk yang A per akar B ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi ketika kita diminta untuk merasionalkan bentuk akar, kita tinggal kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Jadi kalau akar B, sekawannya akar B. Nah, jadi A per akar B dikali akar penyebutnya, akar B per akar B. Oke, maaf ya, itu ada kakak. Jadi A dikali akar B sama dengan A akar B. Akar B dikali akar B ini sama dengan B. Nah, ini untuk bentuk yang pertama. Kemudian untuk bentuk yang kedua, nah, A per B akar C ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Cukup kita kalikan dengan akar C. Jadi A per B akar C yang pertama kita tulis lagi, kita kali dengan akar C per akar C. Karena ini sebenarnya akar C dibagi akar C ini 1 ya. Jadi sama artinya kita bagi dengan 1. Jadi A dikali akar C, A akar C, B akar C dikali akar C, B-nya tetap, akar C kali akar C, C. Jadi hasilnya A akar C per B dikali C. Nanti kalau ini sudah bentuk bilangan, tinggal kita kalikan saja B kali C-nya. Ini untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, akar A per akar B. Nah, ini sekawannya adalah akar B. Jadi kita kalikan dengan penyebutnya. Jadi kita tulis dulu akar A per akar B dikali akar B per akar B. Akar A dikali akar B ini akar A kali B. Akar B dikali akar B, B. Nah, ini untuk bagian yang pertama. Jadi ada 3 bentuk ya. Oke, untuk lebih jelas kita
ke contoh soal. Nah, misalkan contoh, rasionalkan bentuk akar berikut. 1, 5 per akar 10. 2, 3 per 2 akar 5. 3 akar 3 per akar 7. Nah, ayo adik-adik sekalian, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini penyebutnya akar 10. Nah, berarti kita kalikan dengan, pertama kita tulis dulu ya. Nah, 5 per 10 dikali akar 10 per akar 10. Ini kita ambil dari penyebutnya. 5 dikali akar 10, 5 akar 10 per akar 10 di akar 10, 10. Jadi 5 akar 10 per 10. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 5. Jadi hasilnya adalah akar 10 per 2. Dibagi 5 1, dibagi 5 2. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk, karena di sini kan koefisien 1, jadi 1 per 2 akar 10. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 3 per 2 akar 5. Nah, kita tulis dulu 3 per 2 akar 5. Kemudian, ayo kita kali berapa ini? Kita kali dengan akar 5. Oke, jadi kita kali dengan akar 5 per akar 5. 3 dikali akar 5, 3 akar 5. 2 akar 5 dikali akar 5. 2 dikali 1 tetap 2. Ini artinya 1 di sini ya. Akar 5 dikali akar 5 itu sebenarnya akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Nah, baru kita sederhanakan. Jadi 3 akar 5 per 10. Atau bisa kita tulis dalam bentuk 3 per 10 akar 5. Nah, ini untuk bentuk yang kedua. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, akar 3 per akar 7. Nah, berarti penyebutnya adalah akar 7. Jadi nanti kita kali dengan akar 7. Kita tulis dulu akar 3 per akar 7 dikali, nah, akar 7 per akar 7 ya. Oke, akar 3 dikali akar 7, akar 21. Kemudian akar 7 dikali akar 7, 7. Jadi hasilnya adalah akar 7 per 7. Atau bisa kita buat 1 per 7 akar 21. Oke, ini untuk contoh merasionalkan untuk 3 bentuk yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke bagian kedua. Oke, kita next. Bagian kedua ini, nah, dia di bawahnya dalam bentuk operasi ya. A per B ditambah akar C. Yang kelima, A per B dikurang akar C. Nah, ini kalian kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Jadi kalau di sini ada tambah, nah sekawannya itu adalah lawannya. Jadi kalau tambah lawannya kurang atau positif atau negatif. Nah, kalau kurang nanti lawannya tambah. Nah, jadi kita tulis dulu di sini rumusnya ya. Nah, langsung aja. Jadi di sini kita buat dulu, kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebut. Jadi kalau tambah sekawannya adalah kurang. Jadi nanti di sini kita kali dengan B dikurang akar C per B dikurang akar C. Ini kita kali pakai sifat distributif boleh, atau tetap juga boleh. Nah, nanti ini kenapa Kak bisa seperti ini? Ini pakai sifat perkalian suku 2. Jadi kalau B plus akar C dikali B min akar C atau B dikurang akar C ya. Ini adalah B kuadrat dikurang akar C kuadrat sebenarnya. B kuadrat dikurang akar C kuadrat. Nah, akar C kuadrat itu sama dengan C. Jadi langsung kita buat B kuadrat dikurang C. Untuk lebih jelas perkalian ini kalian lihat kembali materi tentang perkalian bentuk akar ya. Nah, yang ini kurang, yang kelima adalah kurang, jadi sekawannya adalah tambah. Jadi nanti kita balik saja. Jadi yang kedua nanti tinggal kita ganti dengan tambah. Jadi
A per B akar C tetap dikali B ditambah akar C per D ditambah akar C. Jadi ini kurang, sekawannya tambah, ini tambah, sekawannya kurang. Nah ini tinggal kita kali, boleh kita kali pakai sifat distributif, boleh langsung. Nah untuk penyebutnya tetap ada di sekalian. Jadi di sini tetap B kuadrat dikurang C. Ini sifat selisih 2 kuadrat ya. Sebenarnya ini selisih 2 kuadrat. Jadi kalau kita jabarkan seperti ini, atau ini kalau dikali dengan B plus akar C, dia hasilnya B kuadrat dikurang C. Nah ini untuk bagian kedua. Kita langsung ke contoh saja. Nah kita lihat ke contohnya. Jadi di sini rasionalkanlah pecahan bentuk akar berikut. 1, 5 per 6 ditambah akar 2. Nah tadi sudah ada penjelasannya. Berarti kalau tambah, sekawannya adalah kurang. Berarti ini 5 per 6 ditambah akar 2 dikali, berarti nanti ini dikali 6 dikurang akar 2 per 6 akar 2 dikurang akar 2. Nah ini tinggal kita kalikan saja langsung ya. 5 buka kurung, ini nanti dikali 6 dikurang akar 2 per 6 kuadrat dikurang 2. Ini langsung. Nah ini karena dia bentuk akar di sini ya. Nah jadi ini kita bisa kali pakai sifat distributif, jadi kali masuk ya, atau tetap juga tidak apa-apa, tergantung. Kalau misalkan dia pilihan ganda, jadi kita sesuaikan mana jawaban yang ada. Ini 6 kuadrat 36 dikurang 2 ya, jadi hasilnya 5 dikali 6 dikurang akar 2 per 34. Oke, untuk berikutnya soal nomor 2 untuk penyebutnya kurang. Jadi ini kita kali dengan sekawannya, yaitu tambah. Jadi akar 5 per 8 dikurang akar 3, kita tulis dulu, dikali dengan 8 ditambah akar 3 per 8 ditambah akar 3. Nah ini kita kali langsung boleh ya. Langsung aja ini ke sini. Jadi akar 5 dikali 8 ditambah akar 3 per 8 kuadrat dikurang 3. Nah, ini kita kali, jadi kita kali masuk. Akar 5 dikali 8, 8 akar 5, akar 5 dikali akar 3, akar 15. 8 pangkat 2, 64 dikurang 3. Nah tinggal kita kurangkan. Ini kalau misalkan adik-adik bisa langsung, jadi dari sini bisa langsung ke bawah sini ya. Ini karena untuk penjelasan, jadi kita buat rinci ya. Oke, untuk lebih jelas nanti ada soal latihan. Satu lagi bagian ketiga untuk penyebutnya semuanya bentuk akar. Bagian ketiga di sini akar A per akar B ditambah akar C. Langsung aja nih. Nah, berarti kalau tambah ini sama saja adik-adik sekalian. Jadi kalau tambah tetap sekawannya adalah kurang. Jadi kita ambil dari penyebutnya. B dikurang akar C per D dikurang akar C. Jadi yang pertama kita tulis, ini kita kali. Nah, ini perkaliannya juga sama seperti tadi. Nah, untuk penyebutnya di sini kan sebenarnya akar B kuadrat dikurang akar C kuadrat. Jadi kan akar B kuadrat itu akar D dikali akar B, jadi B. Dan ini juga akar C dikali akar C, jadi C. Nah, jadi dapat akar A dikali akar B dikurang akar C. Jadi kalau pakai trik cepat bisa. Oke, berikutnya yang kedua, kalau yang ketujuh maksudnya akar 6 per akar B dikurang akar C. Nah di sini ini kurang, berarti skalanya tambah. Jadi kebalikan dari yang nomor 6. Itu saja. Jadi ini juga sama, B dikurang C. Oke, berikutnya kita ke contoh soal. Kita ambil contoh soal. Rasionalkanlah bentuk akar berikut. Nah, di sini kakak beri satu contoh. Berarti kita kali dengan berapa?
kali dengan sekawan penyebutnya. Karena ini tambah, berarti sekawannya adalah kurang. Jadi kita kali dengan akar 7 ditambah akar 7 dikurang akar 3 per akar 7 dikurang akar 3, karena ini tadi tambah ya, sekawannya jadi kurang. Oke, kita tinggal kalikan langsung. Lalu kita tulis dulu. Ini berarti langsung aja akar 7 dikurang akar 3 penyebutnya, karena ini sudah bentuk akar semua. Nah, yang untuk pembilangnya kita kalikan dengan sifat distributif, bisa ya, akar 5 dikali akar 7 dikurang akar 5 dikali akar 3. Ini akar 5 dikali negatif akar 3 ya. Nah, jadi dapat hasilnya akar 35 dikurang akar 15. Ini dari sini akar 5 dikali akar 7 akar 35. Akar 5 dikali akar 3 dikali negatif akar 3 maksudnya, jadi negatif akar 15. Nah, masih ada kurungnya. Oke, 7 dikurang 3 4, jadi dapat hasilnya akar 35 dikurang akar 15 per 4. Oke, baiklah dari sekalian. Nah, ini untuk penjelasan merasionalkan pecahan bentuk akar. Jadi untuk adik-adik kelas 9 bisa dibuat sebagai referensi. Nanti apabila adik-adik ingin menambah atau pengetahuannya, memperdalam pengetahuannya, kakak sudah siapkan ada beberapa soal latihan. Nah, dengan cara yang sudah dijabarkan seperti contoh tadi, adik-adik sekalian bisa lihat, kalian orek-orek di bukunya masing-masing. Nanti kalau ada yang sudah dapat, boleh foto kirim ke kolom komentar ya. Nah, ini ada latihan soal. Jadi ada, kakak buat 5 soal ya, ada 5 soal. Nah, untuk yang soal nomor 5 ini sama aja adik-adik sekalian. Jadi nanti pakai perkalian suku 2 dengan suku 2 ya. Nah, tapi tetap dengan menggunakan sifat merasionalkan. Jadi kita kalikan dengan akar sekawannya masing-masing. Oke, baiklah adik-adik sekalian, mungkin ini dulu untuk penjabaran atau penjelasan merasionalkan pecahan bentuk akar yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan, silakan komentar di bawah ya. Oke, kakak tunggu kritik dan sarannya yang sifatnya membangun ya. Kemudian apabila adik-adik merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk banyak kalangan, khalayak ramai ya. Oke, dan tentunya jangan lupa subscribe ya, dan hidupkan loncengnya. Nah, baiklah adik sekalian, sekian dulu dari kakak untuk materi tentang merasionalkan pecahan bentuk akar ini. Kakak berdoa semoga adik-adik sekalian dimanapun berada dapat dengan mudah menangkap ilmu-ilmu ajarannya, dan tentunya kita semua berharap adik-adik sekalian akan tercapai apapun yang kelak dicita-citakan, dan tentunya kita semua berharap kita akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kita. Oke, mungkin untuk sementara itu saja dari kakak. Silakan ditunggu video-video berikutnya. Kakak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!